Horas, salam Reformanda, Masiha Holongan. Yesus hamiro dison asa Masiha luar ipero tuson jala baen mabarobuan ni tondim tuton dinami unang mabarohanami. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dari istirahat kami hingga pagi ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan segala perintah-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Renungan kita pada hari ini dari Filemon 1 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyinya, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, surat kepada Filemon adalah surat pribadi dari Rasul Paulus. Ia menulis tentang seorang budak bernama Onesimus yang pernah melarikan diri, tetapi kemudian bertobat dan menjadi percaya. Dalam Filemon 1 ayat 15-16, Paulus mengajak Filemon melihat situasi ini dari sudut pandang Tuhan, bahwa sesuatu yang tampak buruk justru dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih besar. Tuhan bekerja di balik keadaan, artinya Tuhan bisa bekerja bahkan melalui situasi yang tidak ideal. Di dalam ayat 15a, Tuhan tetap berdaulat atas setiap peristiwa. Tuhan mengubah untuk tujuan kekal. Dulu Onesimus hanyalah budak sementara. Sekarang ia menjadi bagian dari hubungan yang kekal dalam Kristus. Tuhan tidak hanya bekerja untuk hal sementara, tapi Tuhan bekerja untuk tujuan kekal. Kita jangan hanya fokus pada kerugian sementara, tapi fokuslah akan rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Di ayat 16a, Onesimus mengalami perubahan status dari budak menjadi lebih dari budak. Ini menggambarkan perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup seseorang. Di dalam Kristus, identitas lama diubahkan. Kita bukan lagi hamba dosa dan orang lama. Hidupilah identitas baru sebagai anak Tuhan. Di ayat 16b, Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara. Biasanya budak dan tuan tidak setara, tetapi dalam Kristus mereka menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan status di hadapan Tuhan. Paulus tidak hanya mengajar, tetapi meminta tindakan nyata dari Filemon untuk menerima Onesimus, mengampuninya dan mengasihinya. Kasih Kristus bukan hanya kata-kata, tetapi terlihat dalam tindakan. Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, bentuk lama tidak indah, tetapi melalui proses menjadi sesuatu yang baru. Demikian juga hidup seseorang dalam Kristus diubahkan total. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau bekerja dalam setiap keadaan hidup kami, bahkan dalam keadaan hal-hal yang tidak kami mengerti. Ajarlah kami untuk mengampuni, untuk menerima, dan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Pulihkan setiap hubungan yang rusak, dan ubahkan hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
surgolam. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.